bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke tanah lapang main layang-layang. Cakep. Tidak lupa makan ikan. Cakep. Tak kenal maka tak sayang. Cakep. Perkenalkan, saya Iza Yumna Pertiwi. Saya Fikriya Nabila. Saya Randa Sintia Arista. Saya Rahadiati Putri. Saya Fatimah Korima. Saya Idri. Saya Deli Radrioca. Saya Rahmalia Putri. Saya Dwi Rahman Syahputra. Kami dari Kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kawasan ekonomi khusus. Stay tune ya, bye-bye. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi gambaran umum. Kawasan ekonomi khusus atau KEK di Indonesia merupakan suatu area yang dirancang untuk menarik investasi dengan memberikan berbagai kemudahan, termasuk regulasi yang lebih fleksibel. KEK mulai diatur sejak tahun 2009 sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. KEK memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis yang memungkinkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, dan impor. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan pembangunan KEK. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kawasan ekonomi khusus diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru dengan menarik investasi asing langsung atau FDI. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Dengan fasilitas yang lebih baik, produk yang dihasilkan di kawasan ekonomi khusus diharapkan lebih kompetitif di pasar global. Yang ketiga, mempercepat industrialisasi, menjadi pusat pengembangan industri baru dan teknologi. Tujuan pembangunan kawasan ekonomi khusus selanjutnya yaitu 4. Memperluas lapangan kerja. Dengan bertambahnya aktivitas ekonomi diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru. 5. Meratakan pembangunan. Kawasan ekonomi khusus diharapkan dapat mendorong pembangunan di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah yang kurang berkembang. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri kawasan ekonomi khusus atau juga disebut dengan KEK. Program pengembangan kawasan ekonomi khusus atau disebut juga KEK memenuhi ciri-ciri administrasi pembangunan. Salah satu ciri administrasi pembangunan yaitu berperan untuk menunjang pencapaian tujuan sosial dan ekonomi. Menurut Zeng, pada tahun 2021, KEK mampu membuka kesempatan kerja daerah aglomerasi industri, serta KEK juga mampu meningkatkan adanya inovasi dalam kegiatan industri ini menurut Weyu, Liu, dan Guang pada tahun 2021. Selanjutnya adalah program kawasan ekonomi khusus menciptakan lapangan pekerjaan. Pada tahun 2023, KEK menciptakan 300.000 kesempatan kerja atau setara 0,2% dari angkatan kerja nasional. Namun, program kawasan ekonomi khusus belum berorientasi pada salah satu ciri-ciri administrasi pembangunan, yaitu berorientasi pada lingkungan dan memecahkan masalah. Program kawasan ekonomi khusus hingga saat ini masih mengalami hambatan dalam perizinan lahan, serta pembangunan industri KEK berpotensi menimbulkan pencemaran air dan tanah. Materi selanjutnya ini adalah aspek yang mempengaruhi kawasan ekonomi khusus di bidang aspek ekonomi. Nah, aspek yang mempengaruhi administrasi pembangunan pada pembangunan kawasan ekonomi khusus ini salah satunya adalah dalam bidang ekonominya. Program pembangunan kawasan ekonomi khusus ini juga memberikan peningkatan pada pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB seperti pada kawasan ekonomi khusus yang ada di Semangkei. Pertumbuhan
PDRB di Semangke itu per kapitanya tuh meningkat sampai 0,06% dibandingkan daerah yang tanpa kawasan ekonomi khusus. Serta dengan adanya kawasan ekonomi khusus juga memberikan peningkatan pada investasi dari daerah tersebut. Nah, kawasan ekonomi khusus ini juga menarik investasi atau investor asing dan domestik untuk berkontribusi pada pengembangan infrastruktur dan terciptanya lapangan kerja yang lebih banyak. Selanjutnya, meskipun kawasan ekonomi khusus memberikan pertumbuhan, manfaat yang dihasilkan dari kawasan ekonomi khusus dianggap kecil dibandingkan biaya pengembangannya, seperti yang terindikasi dengan rasio manfaat biaya 0,52% di Semangke. Dan kawasan ekonomi khusus dapat memperburuk ketidakmerataan ekonomi jika manfaat yang diberikan tidak tersebar ke seluruh masyarakat sekitar. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kompleksitas birokrasi dan perizinan yang berbelit-belit. Yang kedua, kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai. Yang ketiga, kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Yang keempat, rendahnya kapasitas dan kapabilitas aparatur mengenai regulasi. Baiklah, adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu kawasan ekonomi khusus ini atau KEK di Indonesia dirancang untuk menarik investasi dengan regulasi yang lebih fleksibel. Tujuannya yaitu mempercepat pembangunan ekonomi, khususnya di sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Adapun tujuan utamanya meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, daya saing, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan. Kesimpulan dari materi kami ini adalah KEK telah menciptakan 300.000 lapangan kerja pada tahun 2023, namun menghadapi tantangan seperti perizinan lahan dan potensi pencemaran lingkungan. Meskipun KEK meningkatkan PDRB dan menarik investasi, manfaatnya masih dianggap kecil dibanding biaya pengembangan, serta beresiko memperburuk ketidakmerataan ekonomi. Sekian, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Karena tadi diawali dengan pantun, maka diakhiri juga dengan pantun. Beli pompa di perempatan, cakep. Beli pompanya ada 5, cakep. Sampai jumpa lain kesempatan, cakep. Awas terbayang senyum manis kelompok 5. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Jalan-jalan, salah.